di antara dosa yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu salah satunya adalah dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua. Pokoknya adalah dosa lah ya. Ada dosa di Ya maksudnya itu orang dosa aja belum. Dosa aja. Puasa Asyura. Iya, judi bola terus ada nginstal VPN di HP-nya. Misal kan ada gitu. Iya kan ada. Emang itu apa? Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita kembali bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Seperti 2 tahun sebelumnya, saya Arman Maulana akan menemani berbuka puasa. Setelah berbuka puasa dengan kalian, dengan program kesayangan kita, Curhat bareng Ustadz. Insya Allah kita akan menemani kalian dengan ilmu-ilmu yang insya Allah bisa menenangkan hati kalian. Dan untuk mengawali episode awal curhat kali ini akan ditemani dengan Ustadz yang menutup episode musim lalu. Ahilman. Masya Allah. Tepuk tangan. Nah, ada satu lagi nih. Di season ini ada sedikit perubahan dari season yang berikutnya, yang awal-awal. Jadi tadinya ada ide kita tuh pengen kayak TV-TV gitu, ada ini ibu-ibu gitu dan sebagainya. Tapi nggak tahu lah, ada teknisnya agak susah karena kita mah podcast ya, bukan TV ya. Ya kita ganti aja dengan korlapnya satu orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa ya? Yusril saya kan. Saya korlap. Tepuk tangan buat. Oke. Jadi Ustadz, Yusril, langsung aja lah kita ke tema kali ini. Tema kali ini adalah gini, Kang. Jenis ibadah terbaik. Wah, Masya Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain-lainnya. Oke. Nah, terus, tapi sebelumnya, mending minum dulu atuh. Masya Allah. Kopi gajah, kopi tubuh gajah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Ini kopi tubruk gajah ini selalu menemani kita, selama saya selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah udah 3 season gitu ya. Gak nyangka udah 3 season, 3 Ramadan bareng kopi tubruk gajah. Terima kasih, makasih, nun pisan. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih. Oke. Jadi mengukur bisa nggak sih kita mengukur kebaikan suatu ibadah? Oke. Apakah dari mengukurnya tuh apa sih? Dari kesulitan kah? Dari keikhlasan? Atau dari manfaat? Atau ada faktor lain? Oke. Jadi gini Kang, Mas Yusril, Kang Arman. Ya. Jadi ibadah itu ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Satu, ada ibadah yang diterima. 2, ada ibadah yang sah. Diterima dan ibadah yang sah. Ibadah yang sah. Oke. Kalau ibadah yang sah itu tergantung syarat dan rukun yang terpenuhi. Jadi kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, sah. Tapi ada yang lebih penting bobotnya selain ibadah itu sah, yakni diterima oleh Allah. Ya. Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarat ibadah itu diterima? Ada 2. Duanya 2I rumusnya. 2I. I yang pertama adalah ikhlas karena Allah. 2, ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita diterima atau tidak itu tergantung 2 saja. Satu, bagaimana keikhlasanmu dalam ibadah itu, dan yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad atau tidak gitu. Ittiba itu artinya. Ittiba itu artinya. Maka penting untuk memastikan ibadah kita itu diterima. Bukan hanya sah, tapi juga harus diterima. Sehingga kita mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dua. Kalau tadi yang 2 apa, Kang? Yang 2 ikhlas, yang sah dan ibadah yang sah, ibadah yang diterima. itu termasuk golongan ibadah, syarat ibadah. Iya, jadi ibadah tuh punya nilai 2 hal tadi gitu. Oke. Karena jadi kita harus mikir ibadah yang sah dan ibadah yang diterima. Ya. Oke.
sedikit di antara kita yang berpikir ibadah diterima. Fokusnya lebih kepada ibadah yang sah. Oh. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Gimana caranya ini, gimana caranya Ya, penting, betul. Penting. Pondasinya itu, Pondasinya. Tapi juga kita harus belajar gimana caranya agar ibadah itu diterima. Ya. Makanya nanti Kang Arman, Mas Yusril, Iya. ada 4 tingkatan rasa orang ketika beribadah. Ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. 1, ada orang yang beribadah itu karena kewajiban. Karena kewajiban. Jadi agak semi-semi paksaan lah. Ya. Ada yang kedua, ibadah itu jadi kebiasaan. Yep. Istilahnya udah masuk zuhur, udahlah sholat. Udah masuk asar, udahlah sholat. Adalah ya. Tapi Iya. adalah. Adalah. Adalah sholat ya. Adalahnya Jadi tuh. emang udah biasa gitu. Iya. Ramadan puasa gitu. Ya. Oh, Iya kan? Ya. Betul. Jadi dianggapnya sesuatu yang ya biasa aja. Ya. Udah jadi habit Udah berarti jadi ya, habit. Kang, ya. Nah yang ketiga naik levelnya. Ibadah itu sebagai kebutuhan. Nah. Butuh ibadah. Jadi ada sesuatu yang kurang kalau dia nggak ibadah. Ya. Nah, tapi ada yang keempat. Ini paling tinggi. Ibadah itu jadi kenikmatan. Wah, itu berarti tahapan itu. Oh tahapan. Eskalasi itu kan, Tahapan ya? tuh. Jadi ibadah kewajiban, ibadah Kewajiban. sebagai kebiasaan, ibadah sebagai kebutuhan, ibadah sebagai kenikmatan. Oke, A. Gitu kan. Sekarang gini, pertanyaannya yang berikutnya adalah sebetulnya Allah itu paling atas tuh ibadah yang disukai Allah tuh apa? Paling atas banget gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau harus dijabarkan banyak banget. Ya. Iya. Ya, asal jangan dijatengkan dan dijatimkan. Ya, Itu betul. Jabar, Jawa Barat maksudnya. Di Jabar, Jawa Sumatera kan Barat. lebih panjang sih. Iya. Ya. Saya hitung sampean sudah 2 kali masuk komedi ini. Saya udah merasa udah insecure ini. Tadi udah ada orang sholat sebelum azan. Bentar lagi Ernest bikin film Jihad. Judulnya. Iya, jadi kalau dijabarkan banyak. Saya mengutip satu hadis saja. Satu kali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yep. Maka Rasul menjawab ada 3. Yang pertama, as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Iya. Bedakan antara awal waktu dengan tepat waktu. Beda. Sama apa beda? Beda lah pasti. Beda. Coba, di mana bedanya? Kalau awal waktu itu di 15 menit pertama. Berarti maksudnya sunat dong ya? Sholat sunat. Gini. Kalau awal waktu itu, azan berkumandang, dia sudah siap. Ya. Sudah siap stay untuk sholat. Oh, Ya. itu awal waktu. Awal waktu. Tapi kalau tepat waktu, dia masih ada dalam kurun waktu diperbolehkan sholat. Contoh. Kalau awal waktu, Iya. azan berkumandang, dia sudah stay. Udah siap. Ya. Itu awal waktu. Ya. Ya. Kalau tepat waktu, dia sholat masih dalam kurun waktu diperbolehkan sholat. Oh, iya. Contoh, sholat zuhur jam 2 bisa nggak? Bisa. Bisa, karena masih ada dalam kurun waktu. Iya. Tepat waktu, iya, tapi nggak awal waktu. Ya. Oh gitu, nggak kebalik ya Bang, justru ya. Maksudnya nggak yang tepat waktu itu bukan yang pas azan kita udah standby, oh enggak. Makanya dalam tepat pada waktunya. konteks hadinya as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Di awal waktunya. Ya. Tepat waktu juga bagus, Ya. tapi alangkah lebih bagus kalau di awal waktu. Ya. Dan itu amal yang sangat dicintai Allah. Satu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Wah. Itu amalan yang sangat luar biasa. Maka dalam Al-Quran tuh disebutkan, Kang, saat kita beribadah kepada Allah, sempurna ibadah kita atau tidak tergantung bagaimana sikapmu terhadap orang tuamu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu untuk beribadah kepada Allah dan jangan sampai berbuat buruk kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi posisi orang tua itu luar biasa. Ya. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Sama seperti yang pernah diungkapkan Roma Irama Gimana tuh? dalam lagunya. Begadang jangan begadang. Salah bukan. Kirain kalau tidak Bukan artinya itu. itu. Beda artinya. Stres, obatnya iman dan takwa. Enggak. Itu yang ridho Allah. Iya, ridho ibumu
adalah ridho. Itu lagu siapa sih kan? Doa ilahi ada. Sebenarnya saya nggak tahu lagu siapa. Ada itu. Mendengar Mas Yudi. Ada Kang? Ada Kang? Iya. Ada. Itu judulnya Keramat itu. Keramat betul dia, betul. Oh iya siap. Betul. Ini judul apa tebak lagu. Enggak, sebelum yang ketiga ya. Iya. Tadi yang kedua tuh apa tadi? Berbuat Ahlul baik walidain. kepada Ya. orang tua. Nah, tadi ada ungkapan dari ayah. Kalau misalnya dia itu ke Allah begitu khusyuk, Oke. tapi misalnya pernah nggak mendapatkan entah mungkin di pengajian ada sebagai Oke. ada pertanyaan atau ada yang Oke. curhat misalnya ke Ailman, dia benar-benar khusyuk untuk ke masjid, tapi ke orang tuanya kurang bagus, itu kumaha ta? Mohon maaf, memang ada beberapa pendapat tapi yang paling keras ibadahnya tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Allahu Akbar. Artinya apakah dia tertolak? Boleh jadi. Karena di antara golongan, mohon maaf, di antara golongan yang tidak akan pernah diizinkan oleh Allah mencium wanginya surga adalah seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua. Makanya Kang, di antara dosa yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu salah satunya adalah dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua. Maka wajar kalau kemudian berbuat baik ke orang tua itu menempati ibadah yang paling Allah cintai. Dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan catat baik-baik, jihad itu bukan hanya berperang. Ya. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari keburukan. Itu jihad. Ya. Kang Arman, Mas Yusril, Ahilman sebagai suami, sebagai ayah mencari nafkah itu jihad. Kita sedang berjihad. Berjihad. Oh, Mas Yusril lagi berjihad sekarang ya. Ya. Pemirsa lagi menyimak kita sungguh-sungguh mencatat ilmunya berjihad. Ya. Berjihad dari kebodohan, melepaskan diri dari kebodohan. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan sungguh-sungguh itu jihad fisabilillah. Ini sorry motong dikit. Iya. Masalah yang tadi masalah yang tadi kalau kita Yang mengerjakan ada salat sebelum azan. Bukan. Yang mana nih? Bukan. Masalah banyak ini kan. Yang tadi yang terpaksa. Menurut AA ya, apakah itu diterima? Si Ibadahnya. amalnya itu ibadahnya. Iya. Jadi begini, nanti ikhlas tuh ada 3 level, Kang. Ada 3 level lagi. Ini sepertinya pedas atau apa ini? Enggak, dari tadi kalau Ageng ini lagi ditanya gitu pasti ada 4 hal. Ada 2 hal. Wah. Nah, dari 2 hal ini ada 2 hal lagi. Jadi ada 4 lagi. Banyak ya. Ini kan kuliah banget, kan? Iya. Ini sebenarnya MLM kayaknya. Enggak kalau MLM. Tapi nanti di akhir segmen semuanya akan dibagi satu kertas ujian kita ya. Iya. Ada Kelas berapa 3. tadi? 3 Kelas 3. 3 level ikhlas. 1, orang beribadah karena menginginkan surganya Allah. Ada pahala. Iya. Dia ngejar ibadah itu. Ikhlas tidak? Ikhlas. Ikhlas. Karena pahala dan surga adalah yang Allah janjikan. Ya. Itu juga ikhlas. Yang kedua, ada orang beribadah karena takut siksanya Allah. Jadi kalau saya nggak mengerjakan ini, saya takut dapat ini. Itu juga ikhlas. Karena siksa, neraka, dosa, itu sesuatu juga yang diperingatkan oleh Allah kepada kita. Iya. Tapi ada yang level ketiga. Orang beribadah nggak lagi mikirin surganya, nggak lagi mikirin nerakanya. Susah. Yang dia pikirin adalah saya seorang hamba dari Tuhan saya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, apa yang Allah perintahkan, aku kerjakan. Itu level ikhlas yang paling luar biasa. Kami hambamu tuh itu. Kami hambamu. Jadi udah nggak mikir, ya jika surga dan neraka. Ya. Jika surga. Enggak usah nyanyi deh. Itu lagu Ahmad Dhani. Kalau bisa lagu Arman Maulana aja, jangan Ahmad Dhani. Susah nanti. Jadi ibadahnya bukan lagi jika ada surga dan neraka. Karena dia merasa bahwa saya adalah seorang hamba, saya lakukan, saya taat. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk apa yang hamba hadirkan. Itu aja. Tapi kalau di Sunda ada satu lagi ikhlas. Apa tuh? Ikhlas, ridho, korban, merdeka. Itu kan lagu itu mah. Oh, saya nggak tahu ya. Sebagai orang Sunda. Gagal. Nah, ini yang lucu di TikTok. Karena yang tahu cuma Kang Arman di sini. Aduh. Nggak, berarti dari sini kelihatan. Rentang usia di antara. Ya, memang itu lagu lama. Sebentar. Iya. Tahu udah buka puasa. Oh iya. Boleh minum dulu. Oke, duduk aja dulu. Oke, sekarang waktunya bertanya untuk penonton kita satu-satunya. Enggak sih kalau banyak. Banyak Cuman yang pengen mejeng di sini ya cuma dia doang. Yang tadi ditarik karena bajunya kayaknya oke juga. Oke juga sama nih kayaknya. Sama gitu. Mas Yusril silakan mau nanya ke
Ahilman? Saya pengen nanya Ailman. Ini katanya kita tahu ada puasa namanya puasa Asyura. Itu katanya puasa yang dosa kita selama setahun itu dihapuskan. Oke. Nah itu apakah ada orang gimana kalau ada orang yang ternyata menimbun dosa dalam setahun kemudian Kotor misalnya gitu ya? Iya kotor gitu atau habis pokoknya adalah dosa lah ya. Ada dosa di Ya maksudnya itu orang dosa aja mulu. Dosa aja, Terus pokoknya puasa Asyura gitu iya, kan? judi bola terus ada nginstal VPN di HP-nya. Misal kan termasuk gitu. Iya kan ada. Emang itu apa? Itu saya. Misal selama setahun itu orang ini berbuat maksiat, berbuat jahat gitu. Nah itu apakah Dengan Asyura itu gimana? Dengan Asyura itu apakah dihapuskan juga nggak? Iya, jadi begini. Maknanya, nah itu Iya maknanya. maknanya. Jadi ada ibadah puasa sunnah ya, yang memang itu dianjurkan untuk dihadirkan. Salah satunya puasa Asyura. Ada juga nanti puasa Arafah. Ya, itu diantara pahalanya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Nah itu maknanya itu sebenarnya apa gimana maknanya? sih? Apa maknanya? Oke. Kalau dosa setahun yang lalu itu dimaknai adalah maksiat atau dosa kecil yang dia lakukan. Jadi setahun yang lalu. Ya. Karena setiap dosa itu baru akan diampuni dengan taubat. Jadi syarat dosa itu diampuni taubat. Taubat itu 3 syaratnya. 3 lagi nih. Ada tadi level ikhlas. 1 menyesal, Ya. 2 berhenti, 3 berjanji. 1 menyesal kalau dia pernah tenggelam dalam dosa itu. 2 berhenti tidak melakukan dosa itu lagi. Dan yang ketiga berjanji ke depan hidupnya mau lebih baik gitu. Maka itu syarat taubat diterima. Nah kalau enggak ya berarti dosa besarnya ya belum diampuni. Yang diampuni dengan puasa itu adalah maksiat, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Oke. Nah termasuk dosa setahun ke depan, maksudnya gimana? Bukan berarti dia nge-DP-in puasa bisa berbuat dosa lagi gitu. Kan begitu maksud Anda kan? Maksud saya itu. Saya paham itu dengan cara Anda berpikir seperti memang itu. segitu doang sih ilmunya. Dengan tatapannya tuh kayak saya paham maksud Anda. Jadi bukan berarti kan kita udah puasa, boleh bikin dosa. Tidak. Yang dimaksud orang yang berpuasa diampuni setahun ke depan, kata para ulama, Allah akan menjaganya untuk tidak berbuat dosa di waktu yang akan datang. Menjaga. Jadi puasa itu jadi tameng gitu. Tameng. Jadi benteng agar kemudian dia tidak tenggelam dalam dosa lagi di waktu yang akan datang. Nah, dan ini penting banget karena mohon maaf, semua yang kita hadirkan ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Bukan semata-mata maunya kita, Kang. Kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Hakikatnya min rahmatillah, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kali Nabi pernah menyampaikan begini, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu karena amal yang kamu lakukan. Karena amal yang kamu lakukan. Para sahabat kaget. Bingung. Ya Rasul, bukankah kami setiap hari beramal untuk dapat masuk surga? Tapi masa nggak masuk? Masa nggak masuk? Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasul. Naam, wala ana. Iya aku juga tidak. Terus apa yang membuat orang masuk surga? Nabi menyampaikan, illa ayyatahammadani Allah birahmati. Yang membuat orang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita beramal itu buat apa? Buat mendapatkan rahmat dari Allah, agar Allah merahmati kita dengan kebaikannya. Makanya ada cerita itu ya, yang wanita, wanita yang memberi minum anjing itu. Wanita yang mohon maaf gitu ya tadi. Wanita yang mohon maaf. Tidak bagus gitu ya. Terus memberi minum anjing itu. Betul. Terus dia masuk, itu rahmat. Itu rahmat Allah. Makanya jangan pernah mengecilkan amal sekecil apapun. Termasuk apa yang kita hadirkan hari ini, Kang. Kita nggak pernah tahu, mungkin lewat mulutnya Kang Yusril orang jadi tahu VPN. Bener dong. Iya bener dong karena jadi dibalikin. Yang benernya lu yang nyeletuk. Nah itu. Jadi ketahuan. Jadi buat yang uninstall ya. Apalagi kalau udah sampai ke membership, tunggu kan. Nah, ini tadi sempat disinggung kalau di surga gitu kan. Nah, ini juga pertanyaan yang berikutnya aku juga menyambung nih. Kalau misalnya di surga, kita kalau udah di surga tuh disuruh bulan puasa juga nggak? Disuruh puasa juga? Puasa juga nggak? Maksudnya disuruh beribadah juga? Oh,
Surga itu jannatun na'im. Sumber tempat semua kenikmatan. Jadi nggak ada berlalah, bercapek-capek. Di surga hanya kenikmatan. Nggak usah nyari engagement di TikTok. Nggak usah. Dan tidak penting juga. Jadi surga itu hanya puncak kenikmatan. Oh, jadi udah semua nikmat Semua aja udah. nikmat. Jadi nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada lapar. Tidak ada kewajiban. gitu Tidak ada aja. kewajiban yang Hak menuntut aja, gitu. kita. Nggak ada. Jadi Semuanya hak aja. adalah hak yang kita terima. Oh, ya Allah, Makanya ya izin. Allah. Kalau ada yang Oh, ya bilang, Rabbi. kok kita capek amat ya hidup ini? Iya. Dunia memang tempat capek. Istirahatnya nanti di surga. Di surga. Ini potong di TikTok, bagus nanti. Tapi nanti boleh langsung. Udah kalau ini udah insting ya, Iya. udah insting. Ini nanti potong di TikTok. Iya. Bagus. langsung close up. Gil, yang motong lu langsung di gua ya. Coba yang naik Berarti di surga nanti kita nggak akan menemukan orang yang live TikTok sambil ada balon di atasnya, kemudian tekan Nggak ada. angka berapa nanti Nggak balonnya ada meletus yang gitu, nggak? jus nggak ada. Laba nggak ada. Bagus. Apa kenyang. Anda TikToker sekali ya. Alhamdulillah. Pak Korlap udah selesai? Udah. Tanya lagi. Udah nanti saya tinggal tanda tangan. Ya, siap. Kemudian ambil snack di sana ya. Ibu-ibu nanti kotaknya ada di sebelah sini. Ternyata asistennya Eli Sugigi. Alhamdulillah selesai sudah curhat episode pertama ini. Ya, Semoga insya Allah semoga kita semua dapat yang menyaksikan mendapat manfaatnya. Amin. Amin ya Allah. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mengumpulkan pahala ya ayah yang berlipat-lipat dan merasakan nikmatnya di kemudian hari. Amin ya Allah. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung program Ramadan Curhat ini. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Dan saya Arman Maulana. Saya Yusril Fariza. Saya Ahilman Fauzi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu di Curhat episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.